3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Janita Kamila Bita. Nama saya Intan. Nama saya Muhammad Wisnu Akmal. Nama saya Intan Jagita Putri. Kami ingin mempresentasikan chapter 8. Akuntansi untuk piutang, tujuan pembelajarannya itu 1. Mengidentifikasi berbagai jenis piutang. 2. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui piutang. 3. Membedakan antara metode dan dasar yang digunakan perusahaan untuk menilai piutang. 4. Menjelaskan entry untuk mencatat disposisi piutang. 5. Menghitung tanggal jatuh tempo dan bunga wesel tagih. 6. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui wesel tagih. 7. Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai wesel tagih. 8. Menjelaskan entry untuk mencatat disposisi wesel tagih. Dan 9. Menjelaskan penyajian pernyataan dan analisis piutang. Jenis piutang yaitu jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan lain yang diharapkan dikumpulkan dalam bentuk tunai. Piutang usaha. Piutang usaha itu adalah jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Wesel tagih, klaim yang mengeluarkan instrumen kredit formal sebagai bukti hutang. Piutang lainnya atau non-trade yaitu bunga pinjaman kepada petugas, uang muka karyawan, dan pajak penghasilan yang dapat dikembalikan. Next. Piutang ada 3 masalah akuntansi, yaitu mengakui piutang, menilai piutang, dan membuang piutang. Mengakui piutang usaha. Ilustrasi yaitu asumsikan bahwa Jordeco pada tanggal 1 Juli 2011 menjual barang dagangan secara kredit ke Polo Company seharga 1.000. Persyaratannya itu 2/10 N per 30. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi pada pembukuan Jordeco. Juli tanggal 1 yaitu piutang pada penjualan sejumlah 1.000. Next. Pada tanggal 5 Juli, Polo mengembalikan barang dagangan senilai 100 ke Jordeco. Juli tanggal 5 yaitu return dan tunjangan penjualan pada piutang sejumlah 100. Lalu ada pada tanggal 11 Juli, Jordeco menerima pembayaran dari Polo Company untuk saldo jatuh tempo, yaitu kas dan diskon penjualan. Hasil 882, diskon penjualannya 900 dikali 0,02 itu 18, dan piutang di kredit ada 900. Next. Menilai piutang dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan, dilaporkan sebesar jumlah yang menurut perusahaan dapat mereka kumpulkan. Penjualan di akun meningkatkan kemungkinan akun tidak dikumpulkan, dan penilaian bisa menjadi sulit karena jumlah piutang yang tidak diketahui akan menjadi tidak tertagih. Metode akuntansi untuk piutang tak tertagih yaitu ada 2. Yang pertama ada penghapusan langsung atau direct write-off. Secara teoritis tidak diinginkan, tidak cocok. Piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih dan tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Terus metode penyisihan atau allowance method yaitu kerugian diperkirakan pencocokan yang lebih baik. Piutang dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih dan diwajibkan oleh IFRS. Next. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih, direct write-off method, itu berdasarkan metode penghapusan langsung ketika perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat ditagih. Ia membebankan kerugian ke beban kredit macet. Asumsikan misalnya bahwa pada tanggal 12 Desember Wardenco menghapus saldo 200 dari ME Doran sebagai tidak tertagih. Entry tersebut adalah Desember tanggal 12 yaitu bad debt expense 200 pada piutang 200. Next. Metode penyisihan piutang tak tertagih atau allowance method yang pertama itu perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. 2. Untuk mencatat taksiran tak tertagih yaitu ada beban kredit macet atau bad debt expense pada penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful accounts. Yang ketiga, untuk menghapus akun yang tidak tertagih, ada allowance for doubtful accounts pada accounts receivable atau piutang usaha.
Menilai piutang. Diasumsikan pencatatan estimate uncollectibles. Asumsikan bahwa Happons Future memiliki penjualan kredit sebesar $1.200.000 pada tahun 2011. Dari jumlah ini, $200.000 tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa $12.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Ayat penjurnalan penyesuaian untuk mencatat taksiran tak tertagih adalah Desember tanggal 31 beban hutang buruk di debit 12.000, penyisian piutang tak tertagih di kredit 12.000. Next. Nilai piutang ini ilustrasi penyajian penyisihan piutang ragu-ragu dari Hampson Furniture Statement of Financial Position atau Position. Ada current asset, property expense, merchandise inventory, account receivable, dikurang allowance for doubtful account, cash, dan ada total current asset. Next. Nilai piutang, pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Wakil Presiden Keuangan Hampson Furniture mengotorisasi penghapusan saldo $500 yang terhutang oleh RA Ware. Pada tanggal 1 Maret 2012, jurnal untuk pencatatan penghapusan adalah Maret tanggal 1 ada account receivable dan ada allowance for the full account pada tanggal Januari 1 dan Maret 1. Next. Maret 1-nya itu penyesuaian piutang tak tertagih 500 terhadap piutang 500 di kredit. Next. Nilai piutang, pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Penghapusan hanya mempengaruhi laporan akun posisi keuangan. Ilustrasinya pada tabel tersebut. Ada before write-off dan after write-off-nya. Next. Menilai piutang. Pemulihan akun tak tertagih pada tanggal 1 Juli, RA Ware membayar sejumlah $500 yang telah dihapuskan oleh Hampson pada tanggal 1 Maret. Ini adalah entry-entry-nya tersebut. Jadi pada tanggal 1 piutang terhadap penyisihan piutang tak tertagih itu 500, terus uang tunai terhadap piutang juga 500. Next. Dasar yang digunakan untuk metode tunjangan. Penekanan pada hubungan laporan logi dan penekanan pada laporan hubungan posisi keuangan. Next. Menilai piutang persentase penjualan. Ilustrasinya, asumsikan bahwa perusahaan Gonzales memilih untuk menggunakan dasar persentase penjualan. Disimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit bersih menjadi tidak tertagih. Jika penjualan kredit bersih untuk tahun 2011 adalah $800.000, jurnal penyesuaiannya adalah Desember tanggal 31, beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan piutang tak tertagih 8.000 itu 8.000 dikali 100%. Next. Persentase penjualan, menekankan pencocokan biaya dengan pendapatan ketika perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Ia mengabaikan saldo yang ada di penyisihan piutang tak tertagih. Ada bad debt expense dan allowance for the full account. Next. Ini ilustrasi dari persentase piutang. Next. Persentase piutang. Ilustrasi jika neraca saldo menunjukkan penyisihan piutang tak tertagih dengan saldo kredit $528, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian berikut. Pada tanggal 31 Desember, beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan piutang tak tertagih itu 1.700. Next. Persentase piutang. Terkadang akun penyisihan akan memiliki saldo debit sebelum penyesuaian. Next. Ringkasan dari menilai piutang. Persentase pendekatan penjualan itu fokus pada perkiraan beban piutang tak tertagih. Saldo yang ada di akun penyisihan diabaikan untuk entry jurnal. Yang kedua, metode pencapai pencocokan antara biaya dan pendapatan. Yang selanjutnya, pendekatan persentase piutang itu ada 3, penilaian piutang yang akurat pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, metode juga dapat diterapkan menggunakan jadwal penuaan. Yang terakhir, saldo akan penyisihan di
pertimbangkan untuk entry jurnal. Next. Akun piutang, membuang piutang usaha. Perusahaan menjual piutang karena dua alasan utama. Yang pertama, piutang mungkin satu-satunya sumber kas yang masuk akal. Yang kedua, penagihan seringkali memakan waktu dan mahal. Membuang piutang usaha. Penjualan piutang, faktornya ada 3. Yang pertama, membeli piutang dari bisnis dan kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Yang kedua, biasanya membebankan komisi kepada perusahaan yang menjual piutangnya. Yang ketiga, biaya berkisar antara 1 hingga 3% dari jumlah piutang yang dibeli. Ilustrasi, asumsikan faktor Hedron Furniture 600.000 dari piutang kepada Federal Factors. Federal Factors menilai service charge sebesar 2% dari jumlah piutang yang dijual. Entry jurnal untuk mencatat penjualan oleh Hedron Furniture adalah sebagai berikut. 600.000 dikali 2% sama dengan 12.000. Case-nya jadi 588.000, service charge expense-nya 12.000. Account receivable-nya menjadi 600.000. Next. Penjualan kartu kredit. Pengecer menganggap penjualan kartu kredit sama dengan penjualan tunai. Retailer harus membayar penerbit kartu biaya 2-4% untuk memproses transaksi. Yang kedua, retailer mencatat penjualan dengan cara yang sama seperti cek yang disimpan dari penjualan tunai. Yutang Wiso. Surat promise adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai permintaan atau pada waktu tertentu. Surat promise dapat digunakan pertama ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan jangka waktu kredit melebihi batas normal atau dalam penyelesaian piutang. Bagi penerima pembayaran, surat promise adalah wesel tagih. Bagi pembuatnya, surat promise adalah wesel bayar. Menentukan tanggal jatuh tempo itu catatan yang akan dalam 2, yaitu bulan dan hari. Menentukan tanggal jatuh tempo itu nilai nominal catatan dikali suku bunga tahunan dikali waktu dalam jangka 1 tahun sama dengan bunga. Membuang piutang wesel. Yang pertama, wesel dapat disimpan hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pembuat mungkin default dan penerima pembayaran harus melakukan penyesuaian pada akun. Yang ketiga, pemegang mempercepat konversi menjadi uang tunai dengan menjual. Honor of notes receivable, sebuah wesel akan dihormati saat pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Dishonor of notes receivable, wesel yang tidak dihormati tidak akan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Penyajian dan analisis pernyataan. Presentasi yang pertama, identifikasi dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan setiap jenis piutang utama. Melaporkan piutang jangka pendek muncul di aset, laporkan jumlah piutang dan tunjangan kotor untuk akun yang diragukan. Laporkan beban utang buruk dan biaya jasa sebagai beban jual. Melaporkan pendapatan bunga di bagian lainnya di bagian non-operasi. Ini analisisnya net credit sales dibagi average net accounts receivable 14.901 dibagi 861 ditambah 728 dibagi 2 sama dengan 18,8. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang. Mengukur jumlah waktu rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Days in year dibagi account receivable turnover. 365 hari dibagi 18,8 sama dengan 19,4 hari.
Periode pengumpulan rata-rata dalam hari digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan pengumpulan. Periode pengumpulan tidak boleh melebihi jangka waktu kredit. Perbedaan utama akuntansi piutang IFRS memiliki 4 kategori yang ditentukan secara khusus untuk aset keuangan yang mencakup pinjaman dan piutang. GAAP tidak menunjukkan kategori serupa untuk pinjaman dan piutang. GAAP dan IFRS menyumbang utang buruk dengan cara yang sama. Kedua akun untuk piutang jangka pendek dengan biaya diamortisasi disesuaikan untuk tunjangan untuk akun yang meragukan. Di FASB telah bekerja untuk menerapkan pengukuran nilai wajar untuk semua instrumen keuangan, tetapi kedua dewan telah menghadapi pertentangan pahit dari berbagai faksi. Sebagai konsekuensinya, dewan telah mengadopsi pendekatan sepotong. Langkah pertama adalah pengungkapan informasi nilai wajar dalam catatan. Langkah kedua adalah opsi nilai wajar yang memungkinkan tetapi tidak mengharuskan perusahaan untuk mencatat beberapa jenis instrumen keuangan dengan nilai wajar dalam laporan keuangan. Kedua dewan telah mengindikasikan bahwa mereka percaya semua instrumen keuangan harus dicatat dan dilaporkan dengan nilai wajar. Untuk soal yang pertama, 7.5 di bawah ini adalah 5 prosedur yang diikuti oleh Elikeberry Hotel. 1. Beberapa orang mengoperasikan mesin kasir menggunakan laci kasir yang sama. 2. Rekonsiliasi bank bulanan disiapkan oleh seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab tunai lainnya. Yang 3. Joe Cockrell menulis cek dan juga mencatat entry pembayaran tunai. 4. Satu individu memesan inventaris, sementara individu lain mengotorisasi pembayaran. Yang kelima, faktor penjualan tanpa nomor dan dari penjualan kredit diteruskan ke departemen akuntansi setiap 4 minggu untuk dicatat. Instruksi tunjukkan apakah setiap prosedur merupakan contoh pengendalian internal yang baik atau pengendalian internal yang lemah. Jika itu adalah contoh pengendalian internal yang baik, tunjukkan prinsip pengendalian internal mana yang sedang diikuti. Jika itu adalah contoh pengendalian internal yang lemah, menunjukkan prinsip pengendalian internal mana yang dilanggar. Gunakan tabel di bawah ini. Prosedurnya is good or weak itu related internal control principle. Yang pertama baik, itu sesuai dengan prosedur dokumentasi. Yang kedua lemah karena verifikasi internal independen. Yang ketiga lemah karena kontrol fisik. Yang keempat baik karena pembentukan tanggung jawab. Yang kelima baik karena pemisahan tugas. Soal yang kedua, 17-12, informasi di bawah ini berkaitan dengan rekening kas di buku besar uang artworks atau jumlahnya dalam ribuan. Saldo 1 September 17.150, setoran tunainya 64.000, saldo 30 September 17.404, uang tunai ditulisnya 63.746. Laporan bank bulan September menunjukkan saldo 16.402 pada tanggal 30 September dan memorandum berikutnya. Instruksinya, yang pertama mempersiapkan rekonsiliasi bank pada 30 September, yang kedua siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 30 September dan asumsi 1. Cek NSF berasal dari pelanggan secara kredit dan yang kedua tidak ada bunga yang timbul atas vessel tersebut. Bank rekonsiliasi pada tanggal 30 September ini saldo kas per laporan banknya ini 16.422. Tambahkan setoran dalam perjalanan itu 5.450 itu ditambah menjadi 21.872. Terus dikurang cek yang beredar itu 2.383 itu dikurang dari dikurang 21.870 menjadi 19.489. Terus saldo per bukunya itu totalnya 17.404. Ditambahkan koleksi itu 2.500, wesel
ditambah bunganya 30, itu ditambah jadi 253.000 di kredit. Bunga yang diperoleh dari rekening keuangan itu pukul 5 itu ditambah jadi 19.979, lalu dikurang dengan cek NSF Richard Nanse 425 dan penyewaan berangkas itu 65, itu totalnya 490. Saldo kas yang disesuaikan per bukunya itu 19.979 dikurang 490 itu 19.489, itu harus balance sama saldo kas yang disesuaikan per bank. Next. Yang kedua, yang B, cek NSF itu September pada 30, cash pada account receivable 2.500, cash pada interest revenue 45, bank charge event terhadap cash itu 65, account receivable Richard Nanse, cash terhadap cash itu 425. Tidak ada bunga pada tanggal 30, itu bedanya dia tidak ada interest revenue. Next. Next ada pengrajin kaur telah mencatat hal-hal berikut dalam catatan keuangannya, yaitu jumlahnya dalam ribuan. Cash in bank ada 42.000, cash in plan expansion fund itu 100.000, cash on hand 12.000, highly liquid investment 34.000, petty cash 500, receivables from customers 89.000, dan debt investment 61.000. Next. Investasi yang sangat liquid memiliki jangka waktu 3 bulan atau kurang saat dibeli. Investasi utang tersebut akan dijual dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Proyek perluasan pabrik akan dimulai dalam 3 tahun. Instruksinya itu, A. Berapa jumlah yang harus dilaporkan KAUR sebagai kas dan setara kas pada laporan posisi keuangannya, dan B. Di mana item yang tidak termasuk dalam bagian A yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Next. A. Kas dan setara kas atau cash and cash equivalents harus dilaporkan sejumlah 88.500, yaitu dari jumlah cash in bank 42.000 ditambah cash on hand 12.000, petty cash 500, dan highly liquid investment 34.000, yaitu jumlahnya jadi 88.500. Yang B, cash in plan expansion fund itu harus dilaporkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang atau aset tidak lancar. Terus receivables from customers harus dilaporkan sebagai piutang dalam aset lancar. Dan yang terakhir itu ada debt investment, itu juga harus dilaporkan dalam aset lancar. Ada soal P7.2. Ini soalnya jawaban yang pertama, Mat mencetak 500 tiket tidak bernomor untuk mengurangi penipuan. Perusahaan harus mendesain meninggalkan tiket dalam kotak di meja dan menasihati siswa paduan suara untuk mengambil sebanyak mungkin. Tiket adalah nomor 3, mengizinkan individu untuk membuang tiket yang tidak terjual seharusnya tidak menjadi pilihan. Sebuah independen. Ketika siswa menerima pembayaran, hendaknya tidak meninggalkan uang tunai dalam kotak terkunci di laci meja. Penetapan tanggung jawab hanya personel yang ditunjuk harus berwenang. Pemisahan tugas setiap individu menerima uang tunai, mencatat penerimaan kas. Prosedur dokumentasi, gunakan tanda terima transaksi, kaset kasir, dan lain-lain. Kontrol fisik, simpan uang tunai di brankas atau brankas bank. Mat seharusnya tidak memberikan kunci kepada setiap individu. Sebaliknya, ia harus menerapkan step. Opsi lainnya adalah meminta personel melakukan pembelian menggunakan sistem dana tunai kecil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.